Satu ketika dalam riwayat yang sahih as-Sahih Bukhari Muslim, sahabat Rasulullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu membawa infak zakatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar ini mempunyai kebun yang sangat luas dan indah. Kebun kormanya hasilnya adalah korma yang bagus. Maka ketika dia membawa infak dan sedekahnya kepada Rasulullah, dia membawa dengan buah kurma yang kurang sempurna, yang bermutu, berkualitas, agak dibawa dari biasanya. Sehingga Rasulullah memberikan teguran kepada Ibnu Umar agar memberikan zakat infaknya dari kualitas yang terbaik. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam Al-Qur'an, "Wala tayammamul habisa minhu tunfikun." Janganlah kalian memberikan dari hal yang terburuk zakat dan infak kalian. Jangan kalian memilih dari yang buruk, yang kualitas rendah untuk infak dan zakat kalian, padahal kalian sendiri enggan untuk memakannya, kalian sendiri enggan untuk melihatnya karena kualitasnya rendah. Wa'lamu anna Allaha Ghaniyyun Hamid. Ingat wahai Ibnu Abbas, ingat wahai Ibnu Umar, ingat wahai umat Rasulullah sampai akhir zaman, sesungguhnya Allah Maha Kaya, sesungguhnya Allah Maha Terpuji. Ahli tafsir menjelaskan begitu banyak nikmat yang Allah berikan tak terbatas. Kemudian engkau bersihkan dirimu dan hartamu dari zakat yang buruk, dari kualitas yang terendah. Ingat, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hari kemudian. Bahkan di ayat yang lain, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak sempurna keimanan kalian, tidak sempurna ketakwaan kalian apabila yang kalian beri bukan yang kalian cintai, apabila yang kalian keluarkan bukan yang terbaik menurut kalian. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ini sudah kurang lebih pertengahan kita di bulan suci Ramadan. Selain daripada amalan puasa di siang hari, tentunya kita ingin puasa kita juga berkualitas. Bukan hanya puasa yang bebas dari makan dan minum, tetapi kita menginginkan puasa yang derajatnya tinggi. Minal lagwi war nafas katanya. Puasa yang mana puasa itu kita bebas dari yang sia-sia. Puasa kita bebas dari hal yang kotor, dari dusta, bohong, gibah dan sebagainya yang akan merusak derajat puasa kita. Demikian juga di malam hari dengan salat tarawih dan ibadah-ibadah salat malam. Kita menginginkan ibadah kita sempurna dengan derajat yang tertinggi. Bukan hanya seperti mana dijelaskan oleh Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang beribadah di malam hari, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa dan ibadahnya kecuali kelelahan, kecapean,
berbahagia. Ada lagi ibadah yang menyempurnakan puasa ini, yaitu mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan. Maka saya mengajak kepada kita semua mempersiapkan harta kita dari harta yang baik, dari penghasilan yang halal, kemudian keluarkan zakat fitrah, zakat mal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan harta kita, tapi Allah ingin melihat sejauh mana kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah dibandingkan ketaatan kecintaan kita kepada dunia. Maka saya mengajak kepada kita semua mempersiapkan yang terbaik untuk zakat fitrah dan zakat mal kita dihitung dengan sebaik-baiknya. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena kecintaan dunia ini menyebabkan kita menjadi bakhil, menjadi kikir, menjadi takut. Kenapa? Karena kecintaan dunia sudah memasuki jiwa dan hati kita. Maka untuk membersihkannya dengan cara zakat fitrah membersihkan diri kita, zakat mal membersihkan harta dan pekerjaan kita, sehingga kita berharap semua kecintaan dunia yang ada di hati kita akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya yang masuk hanya zat Allah, satu-satunya yang masuk hanya kecintaan kepada Allah semata. Dan alhamdulillah saudaraku yang berbahagia, pemerintah melalui Kementerian Agama khususnya zakat fitrah sudah mengeluarkan besaran zakat fitrah. Tentunya yang diperintahkan adalah dalam bentuk bahan makanan pokok, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Sa'an min syair, sa'an min tamrin, satu sah ukurannya dikonversi kepada kilo, kurang lebih 2,5 kilo dari makanan pokok kita. Kemudian Imam Abu Hanifah membolehkan dalam bentuk uang atau rupiah, maka dikonversi ke rupiah sesuai dengan jumlah yang kita makan dan sesuai dengan kualitas yang kita makan. Itu yang sempurna. Apabila kita ingin berzakat fitrah dengan bahan makanan pokok beras, maka berasnya harus sesuai yang kita makan dalam 1 tahun selama ini. Kalau seandainya kita mengkonsumsi beras setiap hari, harga per kilonya 20.000, maka kita harus berzakat fitrah dengan nilai 20.000 per kilonya. Demikian juga apabila kita berzakat selama ini konsumsi beras dengan harga kurang lebih 15.000, maka itu pula yang kita zakatkan. Maka kata ulama, apabila lebih daripada ini jauh lebih baik untuk menjaya-jaya. Bukannya sebaliknya saudaraku yang berbahagia, ketika kita makan konsumsi beras yang enak, beras yang bagus, ketika kita berzakat fitrah memberinya dengan beras yang kualitas paling rendah, dengan harga yang paling murah, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita seperti orang-orang di zaman Nabi yang tertolak zakatnya, yang tertolak sedekahnya karena kikir, karena perhitungan, karena cinta dunia. Demikian juga apabila kita ingin membayarnya dengan nilai rupiah dan uang, maka tolong disesuaikan harga per kilonya, harga per liternya yang sesuai yang kita makan. Pemerintah kita mengeluarkan batas harga sesuai dengan harga standar di pasar. Tapi ingat, setiap hari harga beras ini berubah-ubah. Cepat sekali perubahannya saudaraku yang berbahagia. Kemudian apabila kita ingin membawa zakat fitrah dengan beras, maka ingat, tolong ditimbang dengan bagus. Jangan sampai timbangannya kurang. Karena yang namanya di pasar, lumrah tempat kita, begitu banyak setan dan godaan. Timbangan dipermainkan, ukuran kadang tidak sempurna. Maka tolong disampaikan sama pedagang yang tempat kita membeli bahan makanan bahwa beras
bulan suci Ramadan ini. Dan bagi saudara-saudaraku yang hari ini ada keluarganya ditimpa musibah dengan kena sakit, cobaan sakit, maka mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah tinggikan derajatnya. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih.